Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita lanjut materi kita pada tema 4 subtema 1. Materi PPKN tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, diperhatikan dan disimak baik-baik video penjelasannya. Sebelum belajar, senantiasa diawali dengan berdoa. Semoga Allah memberikan kita rezeki pemahaman yang mudah. Amin. Nah, anak-anak soli harus kita mengetahui dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, coba diperhatikan tentang kewajiban dan hak terhadap pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya dengan pakaian. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Kita bisa mendapatkan pakaian. Nah, setiap orang memiliki berbagai jenis pakaian untuk dipakai setiap hari. Contohnya, pakaian untuk sekolah, pakaian untuk bermain, pakaian untuk tidur. Pakaian yang kita gunakan harus selalu bersih dan rapi agar saat digunakan akan terasa nyaman ya. Jadi kita gunakan pakaian yang membuat kita merasa nyaman. Nah, selanjutnya apa sih fungsi pakaian itu? Jadi fungsinya pakaian yang pertama menutupi tubuh atau menutup aurat. Yang kedua melindungi tubuh dari debu dan kotoran. Yang ketiga melindungi tubuh dari udara dingin dan panas matahari. Yang keempat menjaga tubuh dari gangguan serangga. Nah, yang selanjutnya kita harus bersyukur memiliki pakaian. Caranya bagaimana? Kita juga harus berterima kasih kepada orang tua karena telah memberikan pakaian yang kita butuhkan sehingga hak kita terpenuhi, yaitu mendapatkan pakaian. Setelah hak kita terpenuhi, maka jangan lupa terhadap kewajiban kita, yaitu merawat pakaian yang kita miliki. Caranya dicuci, dilipat ya. Kemudian berikut ini ada kewajiban dan hak terhadap pakaian. Ada kewajiban kita yaitu mencuci pakaian yang kotor, menyimpan pakaian dengan rapi, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak, kemudian mengenakan pakaian dengan hati-hati. Yang kelima, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Sedangkan hak kita terhadap pakaian yaitu mendapatkan pakaian, kemudian mengenakan pakaian yang bersih dan nyaman, kemudian mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Yang keempat, mendapat kebebasan dalam jumlah pakaian yang dimiliki sesuai kemampuannya. Kemudian terhindar dari pemaksaan atau melepas pakaian yang melanggar aturan agama dan adat istiadat. Masya Allah ya, begitu banyak kewajiban dan hak terhadap pakaian, namun beberapa yang dilampirkan di videonya. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan atau mengamati keluarga Udin yang sedang makan malam bersama. Setiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, Udin berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Nah, seperti apa kewajiban dan hak terhadap makanan? Coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, kewajiban dan hak terhadap makanan. Kewajibannya yang pertama bersyukur atas semua makanan yang ada. Kedua, makan makanan yang sudah disediakan. Yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Yang keempat,
mengambil makanan secukupnya. Yang kelima, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Sedangkan hak kita terhadap makanan, yang pertama, mendapat makanan sehat dan bersih. Yang kedua, memilih makanan yang sehat. Yang ketiga, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Yang keempat, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Yang kelima, memilih makanan kesukaan tanpa paksaan. Nah, kewajiban dan hak ini adalah contoh kecilnya, namun sebenarnya masih banyak hak dan kewajiban yang lain terhadap makanan. Bisa anak-anak soli mencari tahu tentang hak dan kewajiban tersebut dari orang tua anak-anak solih di rumah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal, yaitu rumah. Rumah adalah tempat kita untuk berlindung dan beristirahat. Memiliki rumah yang bersih dan rapi akan membuat penghuninya nyaman tinggal di dalamnya. Untuk itu, kita wajib merawat dan melindungi tempat tinggal kita. Apa saja ya kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, coba diperhatikan tabel berikut. Kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Yang pertama ada kewajiban. Kewajiban kita sebagai penghuni rumah atau yang tinggal di rumah, yang pertama bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Yang ketiga membantu merapikan dan menata tempat tinggal. Yang keempat menjaga keamanan tempat tinggal, misalnya mengunci pintu saat malam hari atau keluar rumah. Kemudian hak yang bisa kita dapatkan dari tempat tinggal, yaitu mendapatkan tempat tinggal atau rumah. Yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Yang ketiga, menggunakan fasilitas tempat tinggal. Yang keempat, dapat beristirahat di rumah dengan tenang atau mendapat kenyamanan. Nah, masih banyak juga hak dan kewajiban yang lain terhadap tempat tinggal kita atau rumah. Namun, yang Ustazah sampaikan hanya beberapa poin saja, bisa dikembangkan atau ditanyakan sama orang tuanya di rumah. Jadi, kebersihan dan kerapian rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Bukan hanya tanggung jawab ibu atau ayah ya, tetapi tanggung jawab semua keluarga di rumah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena mempunyai tempat tinggal yang nyaman dan sehat. Nah, anak-anak soli, sekian dulu video penjelasan Ustazah, semoga dipahami dan insya Allah Ustazah akan jelaskan lebih rinci pada pertemuan video call mendatang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.